Record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas TI1D dengan anggota Arhan Windu, Mirabel Joyce, Muhammad Edwin, Salwa Labibah, dan Wanda Febrina. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami dengan ide-ide. Yang pertama, sosial media penyebab cyberbullying dan kaitannya dengan insecurity pada remaja. Topik ide yang kedua adalah global warming, yang ketiga adalah mengurangi penyebaran sampah plastik, yang keempat adalah membantu remaja agar supaya angka depresi di kalangan remaja menurun, dan yang kelima adalah menjaga dan memahami pentingnya kesehatan mental pada remaja dan orang-orang dalam usia produktif. Dari ide-ide tersebut, kami menemukan satu ide utama, yaitu Save Earth dan Save Earth, Save Life. Maksudnya, kami berharap jika kita menjaga bumi mulai dari sekarang, maka kita dapat menjaga kehidupan di sekitar kita, baik di masa kini dan di masa depan. Kami memilih topik ini karena yang pertama, global warming merupakan suatu masalah yang penting dan urgent. Karena saat ini sudah banyak ciri-ciri global warming yang muncul, seperti pencairan es di kutub, pemanasan suhu, dan lain-lain. Jika tidak segera diatasi, maka kehidupan di bumi akan terancam punah. Yang kedua adalah impact yang besar karena berdampak global. Hal ini disebabkan karena semua makhluk hidup di muka bumi menghadapi permasalahan yang sama. Dan yang terakhir adalah dapat direalisasikan dengan kondisi terkini berdasarkan kapasitas kita sebagai mahasiswa. Lalu satu topik ini kami akan membahas dalam beberapa subtopik. Yang pertama adalah latar belakang, permasalahan, akibat, dan solusi. Untuk topik latar belakang akan disampaikan oleh Saudari Wanda. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang mengapa kita memilih isu global warming. Yang pertama, apa sih global warming itu? Jadi, global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Saat terjadi pemanasan global tersebut, suhu di bumi terasa makin panas. Tak hanya itu, keadaan cuaca di bumi juga menjadi ekstrim dan tidak menentu. Next. Kenapa global warming merupakan topik yang perlu dibahas? Karena global warming merupakan masalah yang penting serta mendesak untuk dibahas. Global warming menjadi salah satu ancaman besar bagi umat manusia. Mungkin tidak saat ini bisa kita rasakan, namun efek dari fenomena ini akan nampak puluhan tahun, bahkan belasan tahun kemudian. Perubahan suhu pada bumi menyebabkan masalah besar jika tidak segera ditanggulangi. Sayangnya banyak masyarakat yang belum sadar akan fenomena ini. Next. Berikut adalah data dari climate.nasa.government di mana menggambarkan tentang kenaikan suhu bumi. Di mana setiap tahunnya suhu bumi meningkat sebesar 1,02 derajat Celcius atau 1,84 derajat Fahrenheit. Secara singkat, permukaan bumi terus menghangat secara signifikan dengan suhu global baru-baru ini menjadi yang terpanas dalam 2000 tahun terakhir. Next. Berikut adalah data yang juga kami peroleh dari climate.nasa.government di mana level di Laut Arktik menurun sebesar 13,0% per dekade dan es juga menurun sebesar 4,28. Kemudian level permukaan laut naik sebesar 3,4 mm per tahunnya. Kemudian ocean heat added naik sebesar 326. Kemudian kenaikan karbon dioksida juga terjadi sebesar 417 part per million. Terus suhu rata-rata di bumi menaik
sebesar 1,18 derajat Celcius sejak 1880, dan level permukaan laut dan es di Laut Arktik turun sebesar 13,0% per dekade sejak 1979. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang permasalahan. Masalah apa saja yang kita hadapi? Pertama, efek rumah kaca, yaitu istilah untuk menggambarkan bumi memiliki efek rumah kaca, ya, di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Dua, penggunaan bakar bensin, yang mengakibatkan meningkatnya kadar CO2 di atmosfer. Tiga, penggunaan listrik yang boros, yang di mana penggunaan listrik berkelangsungan akan menggunakan batu bara dan menghasilkan karbon yang murni. 4. Polusi metana, yaitu gas berkadar tinggi yang dapat mengurangi kadar oksigen di atmosfer bumi sebesar 19,5%. 5. Gas karbon monoksida. Gas karbon monoksida biasanya dihasilkan oleh kendaraan bermotor. 6. Sampah plastik. Sampah plastik yang dimusnahkan dan dihancurkan ataupun dibakar akan menghasilkan gas karbon dioksida dan metana. 7. Gas industri, seperti gas-gas di pabrik berpolusi yang menghasilkan CO2 di atmosfer. 8. Hutan menyempit, yang diakibatkan oleh penebangan hutan sembarangan atau tidak beraturan. Akibat dari global warming. Apa saja akibat dari global warming? Yang pertama, yaitu mencairnya es di kutub selatan dan kutub utara. Mencairnya es di kutub selatan dan kutub utara menyebabkan permukaan air laut meningkat, sehingga pulau-pulaunya nanti bisa menyebabkan pulau-pulau tersebut tenggelam. Yang kedua yaitu menipisnya lapisan ozon. Menipisnya lapisan ozon menyebabkan sinar UV pada matahari menyebabkan kanker kulit pada manusia. Yang ketiga yaitu perubahan suhu yang ekstrim dan ketidakstabilan iklim. Pada saat ini, di seluruh dunia dan terutama di Indonesia, mengalami perubahan suhu yang ekstrim dan iklim yang tidak stabil. Biasanya ketika di Indonesia, pada musim penghujan justru malah panas, dan pada musim kemarau justru malah banyak hujan. Dan yang terakhir, yaitu punahnya berbagai jenis flora dan fauna dan menurunnya kualitas air. Punahnya berbagai jenis flora dan fauna menyebabkan, atau maksud saya disebabkan oleh batas toleransi terhadap suhu, kelembapan, kadar air, dan sumber makanan itu berubah. Kenaikan suhu global menyebabkan terganggunya siklus air, kelembapan, dan berdampak pada pertumbuhan tumbuhan sehingga menghambat laju produktivitas primer. Kondisi ini pun memberikan pengaruh habitat dan kehidupan fauna. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai solusi bagaimana mencegah global warming dari kelompok kami. Baik, di sini kita membagi langkah-langkah tersebut menjadi 3 langkah, yaitu yang pertama, membuat campaign, yang kedua, membentuk komunitas, dan yang ketiga, yaitu kolaborasi dengan komunitas lain. Untuk yang pertama, membuat campaign. Apa sih yang dimaksud membuat campaign di sini? Kita akan membuat campaign yang mana akan disebarkan di sosial media kami, dengan 2 langkah, yaitu yang pertama, mengedukasi masyarakat luas terkait isu global warming melalui webinar dan juga diskusi interaktif. Di sini kita mengedukasikan tentang apa itu global warming, apa penyebabnya, apa akibatnya, dan bagaimana cara mencegahnya.
Selanjutnya kita akan mengadakan beberapa challenge yang akan dilakukan di sosial media kita agar menjadi sebuah tren dengan harapan banyak orang yang mengetahui gerakan kami dan juga banyak orang yang berkeinginan untuk mengikuti gerakan ini. Challenge ini dibagi menjadi 3 level. Nah, apa aja sih yang dimaksud 3 level ini? Ya, level yang pertama yaitu upaya pencegahan yang dapat dilakukan sehari-hari. Yang kedua yaitu upaya pencegahan yang tergolong mudah namun perlu waktu khusus. Dan yang ketiga yaitu upaya pencegahan yang memerlukan effort tinggi. Nah, contoh dari level 1 di sini yaitu mengurangi penggunaan plastik, mengurangi kendaraan bermotor, dan juga program hemat listrik. Untuk level 2 di sini kita maksud yaitu penghijauan dan juga 3R atau cara mengolah sampah. Dan yang untuk level 3, di sini kita akan melakukan reboisasi ke tempat tertentu dan menyebarkan di sosial media, agar masing-masing para pengikut kita dapat mengajak pengikut mereka di sosial media untuk mengerti dan bisa membuat orang lain mencegah global warming. Baik, untuk langkah yang kedua yaitu membentuk komunitas. Dalam komunitas ini, kita akan mengajak teman-teman kita yang sudah menjalani campaign di sebelumnya. Kita akan menawarkan apakah mereka ingin mengikuti komunitas ini untuk melanjutkan gerakan. Jika iya, mereka akan masuk dalam komunitas kami. Namun, jika mereka belum mengikuti campaign sebelumnya, tidak perlu khawatir karena kita akan mengajak mereka dan tetap menerima mereka. Dalam kegiatan komunitas ini kita akan melaksanakan 2 kegiatan, yaitu yang pertama kegiatan-kegiatan rutin, misalnya kita bisa bersepeda, kita bisa mengolah sampah, dan juga reboisasi atau penanaman pohon. Dan yang kedua, kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan pada hari tertentu, misalnya bakti sosial, dan hari tertentu di sini merupakan seperti hari bumi, hari pohon, dan lain-lain. Untuk langkah yang ketiga, yaitu kolaborasi dengan komunitas lain. Di sini kita bertujuan agar memperluas relasi sesama gerakan mencegah global warming, dan juga kita di sini berharap program kerja atau event kita menjadi lebih kompleks dan lebih dikenal orang lain. Untuk realisasi program kami, yang pertama, kita akan melakukan program reboisasi seperti gambar di sebelah kiri untuk menanamkan tanaman-tanaman agar lebih hijau dan juga untuk lebih segar dan menghasilkan oksigen untuk atmosfer kita. Yang kedua, menggunakan produk yang ramah lingkungan serta tidak membuat polusi seperti sampah plastik ataupun tas plastik yang bisa menghasilkan gas metana pada lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, tidak menggunakan kendaraan bermotor, yaitu menggunakan sepeda agar lebih mengurangi gas karbon monoksida di lingkungan kita serta membuat tubuh kita lebih sehat dan juga ramah lingkungan. Untuk campaign poster kita ada 2, yaitu yang pertama, 1 tentang sampah plastik, selamatkan bumi dari sampah plastik. Kita akan menggunakan R3 yaitu reuse, recycle, dan reduce. Dan campaign poster yang kedua, bebaskan bumi dari polusi, di mana kita akan memberikan penjelasan seperti menanam pohon reboisasi, menggunakan transportasi umum, menggunakan kendaraan ramah lingkungan, menghemat energi listrik, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, serta rutin melakukan pengecekan mesin untuk ke kendaraan bermotor.
Out of all just millions and millions of planets floating around there in space, this is our planet, this is our little one, so we just got to be aware of it and take care of it. Yang artinya, dari jutaan planet yang mengambang di luar angkasa, Bumi merupakan planet kita. Ini adalah planet kita, sehingga kita harus menghargainya dan merawatnya. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.